Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Oke teman-teman, sehari yang lalu Indonesia telah mengambil satu keputusan penting di mana pemerintah dan DPR itu mengesahkan satu undang-undang baru yang menggantikan undang-undang lama terkait dengan kesehatan. Undang-undang baru ini yang kita sebut sebagai Omnibus Law kesehatan ini memiliki dampak yang sangat luar biasa, bukan hanya kepada sektor rumah sakit tetapi seluruh warga Indonesia karena terkait dengan satu hal yang sangat mendasar yaitu kesehatan. Dan salah satu aspek penting yang menjadi permasalahan dari undang-undang baru ini yaitu dihilangkannya mandatory spending atau kewajiban pemerintah untuk menganggarkan 10% pada APBN dan 5% pada APBD untuk bidang kesehatan. Nah, dampak dari hilangnya mandatory spending ini itu akan bersifat jangka panjang. Karena Indonesia saat ini itu sedang mengalami proses transformasi di mana pemerintah menginginkan agar Indonesia bisa menjadi negara maju dalam waktu 13-15 ke depan. Dan keputusan untuk menghilangkan mandatory spending ini itu sangat kontradiktif terhadap keinginan untuk membuat bangsa Indonesia sebagai bangsa maju. Karena tidak ada bangsa maju di mana sektor kesehatannya itu lemah dan buruk. Sementara hilangnya mandatory spending itu akan berdampak pada kualitas kesehatan dan juga terhadap keadilan jasa kesehatan ke seluruh masyarakat Indonesia. Ada dua faktor penting yang perlu kita perhatikan mengapa hilangnya mandatory spending ini itu punya implikasi yang sangat serius terhadap Indonesia. Pertama, kalau kita lihat di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia itu memiliki health expenditure atau belanja kesehatan yang paling rendah di antara 5 negara Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, bahkan kita bisa belanja kesehatan kita itu lebih rendah daripada Vietnam. Dan ini tentu akan berdampak pada kualitas layanan kesehatan dan sekaligus keadilan dan pemerataan jasa kesehatan yang diberikan oleh pemerintah ke seluruh warga Indonesia. Faktor kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa seperti kita ketahui saat ini kita sedang mengalami krisis iklim, climate crisis. Dan salah satu dampak dari climate crisis ini adalah semakin rentannya seluruh manusia di muka bumi ini terhadap berbagai jenis penyakit dan munculnya berbagai jenis pandemik baru yang tidak bisa kita ramalkan kapan akan datang, tapi jelas dia akan datang dan terjadi ketika kita tidak siap. Dan ketika mandatory spending ini itu tidak ada di dalam APBN, maka itu akan membuat bangsa Indonesia menjadi sangat rentan dan memiliki tingkat risiko yang tinggi ketika terjadi wabah penyakit yang mengakibatkan seluruh warga Indonesia terkena dampaknya. Jadi mandatory spending ini itu adalah sesuatu hal yang sangat krusial dan menjadi komitmen pemerintah atau komitmen negara terhadap pemenuhan hak dasar warga negara yaitu kesehatan. Dengan dihilangkannya mandatory spending berarti pemerintah seakan-akan lepas dari tanggung jawab konstitusional dan ini tidak bisa dibenarkan. Karena itu harus ada respon dari seluruh warga Indonesia bahwa kita harus menuntut supaya mandatory spending ini bisa dikembalikan karena inilah kebutuhan seluruh warga negara dan menjadi kewajiban dari pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih.